Ibu, Bapak, dan Saudara, tema khotbah hari ini adalah memberitakan Kristus di tengah keragaman dari Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ya. Berikut ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan memutar sebuah video singkat. Silakan. Bisa full screen aja, nggak usah buka ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pandangan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan film singkat tadi? Bahwa yang namanya kerja keras, kalau upahnya adalah sesuatu yang yang menyenangkan, rasanya semuanya terbayar. Ya, kalau hasil dari pekerjaan kita dihargai, rasanya semua lelah itu habis. Ya, karena itu
pujian atas sebuah keberhasilan adalah bagian dari upah. You are awesome, ya. Misalnya orang berhasil dan kita mengatakan seperti ini, mungkin tidak dibayar mahal, tapi orang itu akan senang sekali. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kalau kerja kita tidak dihargai? Bagaimana ketika upaya kita yang menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, mengorbankan bahkan diri kita sendiri, ternyata sama sekali tidak dihargai orang? Bagaimana ketika hasil karya kita yang kita harapkan menjadi sebuah ide berharga bagi banyak orang, ternyata kemudian diabaikan dan orang katakan bahwa itu tidak penting dan memutar balik sehingga yang positif menjadi negatif. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Paulus. Paulus, ya, masih mending anjing tadi dalam video, sangat dihargai. Walaupun awalnya dia berusaha setengah mati, tidak bisa, tetapi apa yang dia lakukan kemudian ternyata membawa hal yang menyenangkan buat dia, karena itu adalah puncak keberhasilannya. Bagaimana dengan Paulus? Dia dipenjara di Roma. Surat Efesus ini merupakan surat yang ditulis Paulus dari penjara Roma. Dan apa yang terjadi? Apa kesalahan Paulus? Apa dosa yang sudah diperbuatnya? Orang-orang Yahudi merasa terancam dengan kepopuleran Paulus. Orang-orang Yahudi yang memberitakan tentang agama Yahudi, memberitakan tentang Taurat, yang meletakkan Taurat sebagai hal utama di dalam seluruh aktivitas kehidupan, ternyata dikalahkan oleh berita-berita Injil, berita keselamatan yang dibawa oleh Paulus tentang diri Yesus Kristus. Dan mereka merasa terancam. Ingat, peristiwa yang kurang lebih sama dialami oleh Yesus. Orang-orang Yahudi terancam dengan kepopuleran Yesus. Hal yang sama terjadi pada Paulus. Dan Paulus ini dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar, memang dia warga Romawi, tapi dia orang Yahudi. Bukan sekedar orang Yahudi, tapi dia orang Farisi. Salah satu dari 70 Sanhedrin, penguasa. Tetapi dia kemudian membelot 180 derajat, meninggalkan keyahudiannya, mengabarkan kabar keselamatan tentang Yesus. Bahkan beberapa kali dia mengkritik dengan sangat tajam ajaran-ajaran Yahudi. Dia dianggap pengkhianat. Kerjasama mereka dengan pemerintah Romawi yang juga tidak senang dengan kekristenan yang bertumbuh luar biasa saat itu, menyebabkan Paulus dipenjara. Bukan karena sesuatu yang jahat, tetapi karena upaya membawa keselamatan. Bukan membawa berita kematian, tetapi justru membawa berita kehidupan. Bagaimana reaksi Paulus saat itu ketika diperlakukan dengan cara seperti itu? Paulus ternyata kalau kita baca dalam Efesus pasal 3 ini tetap tegar. Siapa yang menawannya, menangkapnya? Nero. Ya, kebenciannya terhadap kekristenan membuat Paulus yang dianggap sebagai pionirnya kemudian dihukum. Kerjasama dengan Yahudi, tetapi yang menawan dia adalah Nero. Luar biasa kalau kita baca Efesus 3. Dia katakan, aku tidak melihat keberadaanku dalam penjara ini sebagai seorang tawanan dari pemerintahan Nero, tapi aku ini adalah tawanan Kristus. Aku ini sudah dipeluk oleh Kristus. Aku ini sudah tertawan oleh Kristus. Karena itu apapun akan aku lakukan dalam rangka memberitakan keselamatan itu. Sehingga buatku, kalaupun mati dalam penjara ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku dipenjara bukan karena kesalahanku, tapi karena aku memberitakan Kristus. Sebuah paham teologi yang luar biasa. Di dalam Efesus 3 ini ya, kita lihat bagaimana
Paulus yang rendah hati. Dia katakan di dalam perikop ini bahwa dia mengalami ini, menjalani ini karena dia memang orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak untuk melihat Kristus itu sebagai sebuah figur yang biasa-biasa saja. Justru karena Yesus itu luar biasa. Dalam pemberitaan ini ketika aku ditawan, maka aku merasa bahwa ya selayaknya. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku ini pantas untuk ditangkap, pantas mendapat penderitaan. Karena tidak mampu apa yang aku lakukan dibandingkan dengan Kristus. Paulus begitu mencintai Yesus dalam pelayanannya. Bahkan dalam perikop ini, Paulus membawa sebuah konsep yang mungkin tidak biasa pada saat itu. Kristus ya adalah yang mempersatukan. Kalau tidak ada Kristus, tidak ada harmonisasi. Perbedaan itu akan selalu ada di dunia ini. Tetapi yang membuat perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari, Kristus. Karena dia mengasihi tanpa batas. Kalau kita baca di Kisah Rasul, baca di Korintus, surat-surat yang Paulus tulis ya. Apa yang Paulus katakan, kita ini seperti anggota tubuh Kristus. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi mata, ada jadi hidung, ada jadi telinga. Masing-masing pada fungsinya. Tetapi ketika menyatu dalam tubuh Kristus, kita utuh. Siapa yang menyatukan kita? Kristus. Dan tidak melihat perbedaan itu sebagai kesempatan untuk kemudian saling menghina, saling mengejek, dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, siapa yang menimbulkan harmonisasi itu? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Apa yang kita lihat Bapak Ibu dan Saudara dari firman Tuhan pagi hari ini? Ya, kita ini seringkali menyebut bahwa kita punya identitas. Apa identitas kekristenan Bapak Ibu dan Saudara? Apa identitas kita? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi identitas kita adalah Yesus Kristus. Baik, memiliki identitas Kristus jangan membuat kita terisolir di dalamnya. Apa yang Paulus beritakan ini luar biasa. Apa yang Paulus katakan ini tentang inti Yesus Kristus itu sangat dalam. Dia lagi di penjara. Dia bisa saja mengatakan pada pengikut-pengikutnya, orang-orang Efesus yang sangat mencintai Paulus, galang kekuatan, serang Roma, galang kekuatan, serang Yerusalem, pusat keyahudian pada saat itu. Kalau dia mau buat begitu bisa, pengikutnya banyak. Tetapi dia katakan, Yesus tidak pernah pilih kasih. Apapun yang kau lakukan, Yesus akan tetap merangkul dalam cinta yang sama. Sehingga bagi Paulus saat itu, punya identitas Kristus atau Kristen tidak boleh membuat kita terisolir di dalam kekristenan itu. Kalau bicara tentang identitas Kristus, lalu kita mengacu pada amanat agung. Apa yang seringkali kita pahami tentang amanat agung? Sebuah perintah yang diberikan Yesus untuk dilakukan oleh semua pengikutnya. Itu amanat agung dari Yesus. Apa amanat agung Yesus? Biasanya yang kita kutip adalah Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan, Bapak Ibu dan Saudara, bukan upaya untuk menggalang sebuah kekuatan institusional. Ya, baptisan itu bukan menjadi tanda dari sebuah gereja. Baptisan itu adalah sebuah penyerahan diri pada Yesus. Baptisan itu adalah sebuah pengakuan tentang keselamatan Allah di dalam diri kita. Itu makna baptisan. Sehingga bisa saja, ini mungkin kontroversial, Pendeta Gerrit Singgi katakan begini, bisa saja
orang yang dibaptis itu bukan anggota gereja. Atau ya, tidak harus orang yang dibaptis itu menjadi anggota gereja. Kenapa? Itu kalau itu amanat agung, kita anggap sebagai amanat agung, maka itu kewajiban yang harus dilakukan. Tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kita terkurung dan terisolir di dalam kekristenan kita dan menganggap orang lain salah, agama lain harus dihabiskan, orang lain harus dibuang karena tidak dibaptis, tidak percaya pada Yesus. Pembaptisan dianggap sebagai tidak percaya pada Yesus. Lalu kalau amanat agung itu bukan Matius 28, amanat agung Yesus itu apa? Saya kutip yang dikatakan pendeta Gerrit Singgi. Pertama, amanat agung itu adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit di Matius 7-9 isinya apa? Kalau agama orang lain mengatakan kasihi sesamamu, aku katakan kasihi musuhmu. Matius 7-9 atau khotbah di bukit itu kaya sekali dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat dalam. Itu identitas kekristenan. Dalami dan pelajari itu. Yang berikut, apalagi identitas kekristenan, kalau pendeta Gerrit Singgi sebut kaidah kencana. Matius 7 ayat 12. Apa isi Matius 7 ayat 12 ini? Firman Tuhan mengatakan di situ, apa yang engkau ingin orang lain perbuat padamu, lakukan itu. Jadi kalau engkau ingin orang berbuat baik padamu, ya baik sama orang lain. Engkau ingin dikasihi, kasihi orang lain. Engkau ingin dihargai, hargai orang lain. Itu Matius 7 ayat 12. Yang berikut apa amanat agung orang Kristen? Ringkasan dari hukum Taurat. Matius 22. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Dan amanat agung yang berikut, pelayanan terhadap orang kecil. Matius 25. Ketika engkau berjumpa dengan orang-orang melarat, orang-orang terpenjara, orang-orang yang terbuang, lalu engkau melayani mereka, saat itu engkau berjumpa dengan aku. Jadi amanat agung kalau seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak akan ditolak oleh banyak orang. Karena nilai-nilai kekristenan yang kita pakai itu menjadi identitas kita ketika kemanapun kita pergi. Orang tidak berpikir sebuah pelayanan sosial adalah upaya kristenisasi. Tapi orang akan melihat pelayanan sosial pada masyarakat sebagai bagian dari identitas Kristen yang harus mengabarkan kebaikan dan kasih Allah pada siapapun juga. Sehingga yang namanya amanat agung itu berbicara tentang humanitas, kemanusiaan kita pada orang lain. Itu yang Yesus bawa kemana-mana. Ketika dia dihampiri oleh perempuan yang sakit pendarahan, ketika dia menyembuhkan anak dari penjaga bait Allah, pengurus bait Allah, Yairus. Ketika berjumpa berhadapan dengan para ahli Taurat dan siapapun, semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah untuk diselamatkan. Lalu kalau saya sudah diselamatkan, apa yang harus saya lakukan? Humanitas Allah itu yang harus kita tunjukkan. Jadi ketika Paulus berbicara tentang bagaimana penginjilan atau pemberitaan firman Tuhan itu dilakukan pada keragaman dimanapun kita berada, dia berbicara tentang nilai Kristus di dalam kita. Coba cari di Alkitab, berapa banyak yang Paulus baptis? Hanya 2 dalam 1 Korintus 1 katakan. Hanya 2 orang, tidak lebih. Karena buat Paulus, inti pengajaran Kristus bukan pada pembaptisan, tapi bahwa nilai Kristus itu masuk dan berbicara lewat kehidupan kita. Bagaimana saudara? Apa yang kita pahami tentang penginjilan pada keragaman atau memberitakan firman dalam keragaman, memberitakan Kristus di tengah keragaman? Humanitas
Yang berikut apa yang harus kita beritakan? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Rendah hati itu Bapak, Ibu, dan Saudara bukan hanya mengajar orang lain untuk kenal Yesus atau mengajar orang lain tentang humanitas. Tetapi kerendahan hati itu mau belajar. Belajar dari, saya bicara misalnya agama. Belajar dari agama Buddha, belajar dari agama Hindu, belajar dari agama Muslim, belajar dari agama suku-suku. Karena ada banyak nilai kebaikan di dalam ajaran-ajaran tersebut. Saya tidak bicara doktrin, tapi nilai kebaikan. Apa salahnya kita belajar? Itu kerendahan hati. Bukan hanya rendah hati dalam komunitas kita satu dengan yang lain, tapi berani rendah hati bahkan pada orang-orang yang berbeda sekali jalur kehidupannya dari kita. Inti pengajaran-pengajarannya dari kita. Yang berikut Bapak, Ibu, dan Saudara, pelajaran kedua bagi kita. Ketika kita memberitakan Kristus dalam keragaman, maka itu artinya kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Apa tujuan hidup saudara dan saya? Memuliakan Allah. Ketika nama Tuhan tidak dipermuliakan, Tuhan akan tanya pada saudara dan saya. Bagaimana ketika kita melakukan tindakan atau aktivitas apapun, orang lalu bertanya, luar biasa orang ini. Siapa yang mengilhaminya? Apa konsep hidupnya? Apa prinsip hidupnya? Berbicara tentang Kristus kah? Atau kita justru ikut dunia? Hati-hati dengan seluruh aktivitas kehidupan yang kita lakukan. Mau lakukan apapun, tanya dulu, ini memuliakan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita memuliakan yang berseberangan dengan Tuhan, iblis. Ini memuliakan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan ini untuk kemuliaan diri sendiri. Semakin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengenal Yesus, semakin Yesus yang besar. Dan kita bukan apa-apa dan siapa-siapa. Dengan kata lain, makin rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Pelajaran yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, dari video yang kita lihat tadi, kita lihat betapa anjing kecil itu akhirnya dihargai. Tetapi dalam aktivitas keragaman kita sehari, mungkin saudara, saya, banyak orang yang tidak merasa dihargai. Sudah lakukan ini, itu. Orang terima kasih aja enggak, mending terima kasih. Ada juga mereka melecehkan, apaan ini? Kok begini? Malah dikritik, sudah berusaha baik. Ingat, ketika kita dikritik, kita memang tidak istimewa di mata orang itu. Tapi kita adalah orang yang istimewa dan berharga untuk diri kita. Harus punya prinsip itu. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi engkau berharga dan engkau istimewa. Apa buktinya? Kalau aku tidak berharga dan istimewa, Yesus tidak akan mati untukku. Itu prinsip besar. Sehingga menghadapi apapun ketika tidak dihargai, angkat tangan dan katakan puji Tuhan. Manusia tidak melihat, aku percaya Tuhanku melihat. Dan itu berharga sekali. Itu sebabnya Paulus banyak dalam bagian suratnya, paling tidak dalam Kolose 3, mengatakan, apa yang engkau lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita betul-betul berusaha melakukan yang terbaik. Kita betul-betul berusaha untuk hidup benar dan baik. Supaya kita disenangi orang, saya harus lakukan yang baik karena ini untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, manusia melecehkannya, manusia mengabaikannya, kita bisa mengatakan, saya sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga itu akan berharga di mata Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita jalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Allah terlalu mengasihi kita. Bahkan dalam penjara yang paling mengerikan, ya, Paulus di penjara di bawah tanah, tidak ada jendela, tidak ada sinar sama sekali. Paulus tetap memuji Tuhan dan mengatakan, aku terpenjara
karena Allah terlalu mengasihiku. Dan buatku tidak masalah. Even mati di penjara aku siap, karena aku hidup hanya untuk Dia. Terpujilah Kristus. Amin.